Ya saudara, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Untuk itu hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi seperti ini kami masih boleh merayakan hari raya Paskah ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal itu ya Tuhan. Kau tolong pimpin kami, dimanapun kami berada, kami mendapatkan bekal firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi sekali lagi. Ya saudara, hari ini mari kita buka dalam Matius 28 ayat 1 sampai ke 15. Matius 28 ayat 1 sampai ke 15. Walaupun saudara di rumah, saudara bisa buka Alkitab juga kan ya. Silakan dibuka. Ya saudara, judul khotbah hari ini adalah mengalahkan dusta. Mengalahkan dusta. Untuk itu saya baca terlebih dahulu ya saudara. Matius 28 ayat 1 sampai 15. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara, sambil kita membaca firman Tuhan, mari kita sambil imajinasikan ya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mereka di sisi lain takut, di sisi lain juga sukacita ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Yesus mendekati, lalu berkata, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya saudara, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, ini menarik sekali saudara. Karena berita kebangkitan Kristus itu sendiri akhirnya dimanipulasi oleh imam-imam dan tua-tua di situ saudara. Dia bayar, dia berunding dulu tuh. Waktu dapat info dari penjaga, lalu setelah berunding, ini orang-orang jahat nih saudara ya. Setelah berunding, lalu dia bayar ke serdadu-serdadu penjaga itu. Nah, setelah itu, setelah mereka bayar, maka si penjaga-penjaga ini menyebarkan dusta, saudara. Menyebarkan kebohongan di situ. Jadi tentara-tentara ini dibayar oleh imam-imam untuk mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri murid-muridnya. Konspirasi besar ya, saudara ya. Artinya apa, saudara? Tentara imam-imam dan tua-tua ini menutupi kebenaran tentang kebangkitan Kristus itu sendiri.
Jadi kita bisa melihat apa di sini? Kita bisa melihat akar dari segala kejahatan adalah cinta uang ada di sini, saudara. Nah, uang yang diterima oleh tentara ini akhirnya melahirkan dosa yang lain, yaitu adalah kebohongan atau dusta. Karena tentara itu melakukan apa yang disuruh oleh tua-tua, imam-imam kepala. Menyebarkan kebohongan bahwa murid-murid Yesus mencuri jenazah Yesus. Lalu pesan ini diberikan supaya orang-orang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dan ya ada aja orang yang percaya ya saudara ya. Nah, karena yang ngomong adalah tentara penjaga, ya sangat mungkin orang-orang Yahudi yang tidak tahu menahu tentang keadaannya di situ, ya udah percaya aja saudara kepada tentara-tentara Yahudi ini gitu. Jadi ini kebohongan besar, dusta besar itu disebar saudara. Nah, kita bisa melihat saudara, di sisi lain saudara, kita bisa melihat betapa bebalnya imam-imam yang ada di situ saudara. Mereka kan dengar ya, mereka mendengar kebenaran bahwa Kristus itu sudah bangkit oleh tentara-tentara penjaga. Tapi kemudian mereka malah mengkambing hitamkan murid-murid Yesus, lalu mereka bebal karena mereka tahu Yesus itu bangkit, bukannya mereka percaya lalu bertobat, tapi malah mereka menutupinya. Bahkan mereka bayar orang, saudara. Bayangin saudara, yang melakukan ini adalah imam-imam, tua-tua. Uang bisa berbicara dalam hal ini. Saudara, kita bisa melihat ini. Kalau dia sudah mendengar kebenaran, lalu dia tidak percaya, artinya gini, kalau Yesus berbuat mujizat di depan mata imam ini, tetap aja mereka tetap bebal saudara. Mungkin mereka akan berkata gini, itu mah trik sulap, bisa-bisaannya aja gitu. Jadi kalau orang bebal ya udah susah saudara. Mutiara memang nggak boleh dikasih kepada babi, emang susah saudara. Ya kita hanya perlu mendoakan kalau ada orang-orang seperti ini. Nah untuk itu saudara, kita bisa melihat juga bahwa imam tanpa iman hanya menghasilkan dusta. Imam tanpa iman hanya menghasilkan dusta. Akibatnya apa saudara? Dusta itu tersebar sampai sekarang. Generasi demi generasi kehilangan kesempatan untuk percaya tentang kebangkitan Kristus itu sendiri saudara. Ya puji Tuhan kalau kita semua yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, tentu kita sama-sama percaya toh bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dusta ini bicara tentang ketidakbenaran, saudara. Bicara tentang kebohongan, menyimpang dari suatu kebenaran. Dusta mengantarkan kita kepada dosa. Dosa mengantarkan kita kepada maut. Nah, saudara, saya berpikir gini loh, saudara. Jangan-jangan ya kegerakan antikris yang besar itu tuh dari orang dalam. Dari kekristenan itu sendiri, jangan-jangan dari pemimpin-pemimpin agamawi saudara, yang seringkali melakukan rutinitas agamawi tapi jangan-jangan tidak melakukannya saudara. Ya ini perlu perenungan juga sih ya saudara ya, ini hanya asumsi saya. Tapi yang pasti saudara, banyak generasi, banyak orang yang sudah termakan oleh dusta. Kalau kita bicara dusta, tentu kita ingat dengan satu pribadi yang namanya iblis saudara. Setan, itu kerjaannya tuh saudara. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan gini. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, iblis adalah bapa segala dusta. Dia pembunuh manusia sejak semula. Dia tidak hidup di dalam kebenaran karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Itu setan tuh, iblis saudara. Kalau kita sering ngebohong, ya kita bisa ngeliat lah, kita ini anak siapa ya saudara. Anak Tuhan apa anak setan gitu. Di Kejadian 3 ayat 4-5 itu cerita tentang bagaimana ular menawarkan dusta kepada Hawa, saudara. Ular ngomong kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati, saudara. Ya, secara jasmani emang gak mati, saudara. Tapi rohani mati, saudara.
Jadi sejak semula apa saudara? Sejak semula iblis tuh udah nawarin dusta kepada manusia dan manusia terima tawaran itu. Karena memang iblis adalah bapak pendusta saudara. Yang ngikutin yang sering dusta seperti ini adalah iblis. Jadi imam-imam itu bisa jadi adalah, silakan jawab sendiri ya saudara. Nah, seringkali tuh saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh didustai, dibohongin sama iblis loh saudara. Saudara ingat mungkin pernah mendengar kata-kata seperti ini. Wah, kamu pasti gagal. Kamu gak mungkin sembuh. Kamu mah gak ada masa depan. Lihat keluarga kamu. Kamu pikir kamu bisa menjadi orang yang hebat. Kata-kata itu mungkin pernah membisiki di telinga kita, saudara. Kamu gak mungkin berubah. Lihat kamu hidupnya susah. Kalau memang Yesus bangkit, kok dia gak nolong kamu? Kalau memang Yesus bangkit, kok COVID-19 masih berkeliaran? Kalau memang Yesus bangkit, kok lo makin susah, bukan malah makin baik? Seringkali kita ditipu iblis, saudara. Kita khawatir dalam kehidupan ini. Tuh kan, lihat hidup lo sengsara. Lo masih mau ikut Yesus? Kita termakan dusta iblis, saudara. Kita tertipu sehingga kita tidak bisa bersuka cita lagi. Lalu kita satu titik bisa jadi mengambil kesimpulan, oh kasih Tuhan itu terbatas, memilih. Tuhan hanya sayang kepada dia doang. Tuhan hanya sayang kepada dia. Saya mah enggak. Iblis menuduh kita adalah orang berdosa sehingga kita gak layak mendapatkan mujizat. Itu tuh kerjaan iblis. Dia tidak datang dalam keadaan yang menyeramkan saudara. Justru dia mainnya main cantik saudara. Untuk menawarkan dusta-dustanya. Kita perlu menyadari gini ya saudara, bahwa pendusta ini sebenarnya punya target market. Nah ini saudara, kita perlu mengalahkan dusta, tapi kita perlu tahu bahwa si pendusta ini punya target market. Sama halnya kayak sales. Kalau dijual barang yang mewah, tentu ditawarkan kepada orang kaya saudara. Kalau dia punya barang yang gak terlalu mewah, ditawarkan kepada orang menengah ke atas saudara. Lalu juga ada barang-barang yang memang dikhususkan dijual untuk anak-anak, saudara. Mainan dan lain sebagainya. Nah, mainan ini ditawarkan kepada siapa? Tentu kepada orang-orang tua, saudara. Mungkin orang-orang tua yang masih muda usianya. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi setiap sales tuh punya targetnya, saudara. Sama kayak pendusta. Lalu kenapa sih kalau ada orang ya jualan gitu ya, saudara. Terus kayak laku keras gitu. Kayak dia hebat gitu. Saudara sebenarnya sederhana ya, karena dia tahu kepada siapa dia harus menjual produknya itu. Nah, setan nih, dia tahu nih produk dustanya harus dijual kepada siapa, saudara. Ditawarkan kepada siapa? Ya udah, kepada manusia-manusia yang seperti ini, saudara. Mari kita lihat seperti apa. Yohanes 8 ayat 43 dikatakan seperti ini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Saudara, target pertama saudara, target pendusta yang pertama adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, ini gampang diserang sama iblis. Sama halnya dengan orang Yahudi yang tidak tahu menahu tentang kebangkitan Kristus itu karena mereka lebih memilih mendengar apa kata tentara penjaga yang sudah dibayar tadi, saudara. Nah, kita akan mudah diperdaya oleh iblis jika pengetahuan tentang firman Tuhan itu kurang. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan gini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah sebabnya gereja, saudara, seringkali mengajarkan kita tuh untuk rajin baca firman Tuhan. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang dusta. Karena firman Tuhan mendidik kita di dalam kebenaran, saudara. Kalau saja kita mau menyediakan waktu, saudara, untuk belajar firman Tuhan, kita nggak akan mudah ditipu oleh iblis atau ajaran sesat lainnya, saudara. Kita nggak akan mudah ditipu. Tapi seringkali kita malas baca firman Tuhan. Dan akhirnya kita seringkali ditipu, saudara. Gagal lo. Lihat hidup lo tuh. Dan lain sebagainya. Kalau kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan, saudara, harusnya ya saudara, kita gak perlu khawatir.
Kita nggak perlu khawatir dengan hidup kita. Kita juga tidak perlu merasa rendah diri. Kita juga nggak perlu takut ngerasa diri kita tuh orang gagal, saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya, saudara. Dia selalu memberikan harapan. Masa depan kita ada di dalam tangannya, saudara. Kalau kita tahu tentang firman Tuhan, pasti kita akan mengerti betapa baiknya Tuhan walaupun situasi kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Penting sekali untuk pembacaan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Di situ pengetahuan kita akan Tuhan semakin bertambah, sehingga kita lebih memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Baca Alkitab lebih rajin. Itu juga untuk saya loh, saudara ya. Saya pun juga harus menerapkannya hal ini. Target kedua, saudara, dan yang terakhir. Target kedua si pendusta adalah orang. Tadi kan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Kalau sekarang adalah orang yang tidak memiliki pengalaman bersama Tuhan. Sama halnya dengan mereka yang termakan dusta oleh tentara penjaga yang tadi, saudara. Mereka yang tidak hidup bersama Yesus, maka mereka akan mudah mendapatkan dusta itu sendiri, saudara. Mereka akan mudah termakan oleh dusta. Tentu beda dengan murid Yesus. Murid Yesus itu hidup bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, makan bareng sama Yesus. Bahkan mereka juga merasakan melihat mujizat di depan mata mereka. Karena waktu Yesus berbuat mujizat, mereka ada di situ, saudara. Mereka ada di situ. Waktu Yesus berbuat 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi banyak, saudara, sehingga mengenyangkan 5.000 orang plus saudara. Mereka ada di situ. Mereka lihat, mereka punya pengalaman bersama Yesus, saudara. Itu murid-muridnya. Pertanyaannya, kita murid-muridnya bukan, saudara? Karena gini, kalau kita memang murid Yesus, kalau kita adalah anak Tuhan, seharusnya kita memahami, mengerti, kita juga memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Sehingga kita dengan mudahnya cerita tentang siapa Tuhan pribadi yang seringkali menyelamatkan kita. Seringkali menolong kita dari kegelapan. Dari hal-hal yang membuat kita jatuh, saudara. Itulah Tuhan. Kita akan bisa menceritakan tentang Dia ke orang-orang jika memang kita hidup bersama dengan Tuhan, saudara. Kita punya pengalaman bersama dengannya. Sekali lagi, saudara, sama halnya dengan pengetahuan. Kalau saudara memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, engkau akan tahu betapa baiknya Tuhan, sekalipun situasi tidak baik. Sebenarnya kuncinya cuma satu, saudara. Bagaimana cara supaya kita memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Ya relasi. Relasi, saudara. Kalau kita memiliki relasi yang intim bersama dengan Tuhan, kita nggak akan mudah ditipu oleh iblis, saudara. Kita nggak akan mudah termakan dusta oleh iblis, saudara. Contohnya gini aja. Mungkin iblis akan bersuara seperti ini. Tulus, lo lagi susah kan? Lo lagi terpuruk kan? Mana Tuhan kamu? Kok nggak nolong kamu? Kalau saya punya pengalaman bersama Tuhan, saya akan mampu menangkis dusta itu dengan kata-kata, "Hei iblis, Tuhan yang pernah menolong saya dulu, pasti juga akan menolong saya sekarang. Udahlah, mendingan lo cari mangsa yang lain lah daripada ngomong sama gue lah. Gue gak akan termakan dengan dusta." Kenapa? Karena saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya akan mampu menangkis seluruh dusta-dusta yang ada, saudara. Saya punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Untuk itu, saudara, ayo jalin relasi lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Relasi adalah sesuatu yang hilang di Taman Eden. Manusia kehilangan relasi dengan Bapa di sorga saat itu. Akhirnya diusir dari Taman Eden. Tapi karena Yesus datang, menderita, lalu dia disalib, saudara. Sebagai apa? Dia adalah jalannya, saudara. Supaya kita memiliki relasi lagi dengan Bapa di sorga, saudara. Dia bilang kan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau kepada Bapa ya hanya lewat Yesus, saudara. Mari kita miliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Yesus sudah memberikan jalannya, saudara. Yesus sudah buka jalannya.
Dan kita hanya bisa berdoa, dan kita harusnya menyisihkan waktu kita untuk berdoa. Doa tuh ngobrol loh saudara, ngobrol dengan Bapa di sorga. Kita kalau punya relasi yang kuat, maka dia akan menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Untuk itu bangun hubungannya lebih intim lagi. Di tengah situasi seperti ini saudara, kita punya banyak waktu saudara. Mari gunakan waktunya saudara, sekian jam gitu untuk Tuhan. Biar kita lebih dekat lagi. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Tapi kita harusnya tahu kemana kita setelah meninggal saudara. Karena kita punya hubungan yang intim dengan yang punya sorga itu sendiri. Amin saudara. Sekali lagi, mari milikilah pengetahuan tentang firman Tuhan itu sendiri. Karena pengetahuan akan mampu mengalahkan dusta saudara. Juga milikilah pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena di situ kita bisa menjalin relasi yang lebih erat lagi bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan pendeta saudara. Jangan andalkan pendeta. Pendeta adalah manusia yang bisa salah, saudara. Tapi engkau di rumah, dimanapun engkau sedang berada, saudara. Mari kita miliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Karena pengetahuan dan pengalamanmu bersama dengan Kristus akan mampu mengalahkan dusta-dusta yang ditawarkan oleh iblis. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.